Selamat pagi yang terhormat Bapak Ibu Komisi Ujian Kinerja PPG dalam jabatan Retaker 23 Universitas Negeri Makassar. Perkenalkan, nama saya Maria Teresia Meristin dari SD Kalikipai Flores, Nusa Tenggara Timur. Hari ini, Senin 4 Desember 2023, melaksanakan ujian kinerja di kelas 5 dengan materi Sistem Peternakan Manusia dengan model kooperatif learning. Berikut video kinerja saya. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa. Silakan berdiri, salah satu teman memimpin doa. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen dulu. Siapa hari ini yang tidak hadir? Kenapa dia? Sakit. Oh, kasihan. Sakit ya? Baik. Sebelum pembelajaran untuk menanamkan cinta air, kita sama-sama berdiri lagi. Kita menyanyikan lagu Berkibarlah Bendera. Sikap sekolah. Kenapa kita harus makan? Hah? Kenapa? Kalau bilang makan itu salah ya? Yang benar kita harus makan. Makan itu adalah kalau motor, kendaraan diisi bensin kalau bisa jalan, ada tenaganya. Nah, kalau kita manusia, bensinnya itu adalah makanan. Kita harus makan supaya kita mempunyai energi, bisa belajar, bisa lari sana, bisa lari sini, bisa kerja itu, bisa ini. Nah, makanan itu masuk ke tubuh itu masuk kan? Kita ada keluar makan nasi, keluar nasi. Di dalam tubuh ada alat pencernaan yang mempunyai fungsi masing-masing. Jadi makanan kita taruh di sini, kita makan lewat mulut, kemudian dicerna,
Yang vitamin lari ke vitamin, yang berguna untuk tubuh misalnya untuk kulit lari ke kulit. Jadi mempunyai fungsi masing-masing. Nanti kita belajar hari ini. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, minggu lalu kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang pernapasan. Sebelum kita, nah hari ini kita belajar tentang pernapasan manusia dan fungsinya. Baik, pembelajaran hari ini, pencapaian pembelajaran adalah peserta didik melakukan simulasi dengan menggunakan gambar, bagan, alat atau media sederhana tentang sistem organ tubuh manusia. Yaitu kita sekarang tentang kalau minggu lalu tentang sistem pernapasan, hari ini kita tentang sistem pencernaan dan dikaitkan dengan cara menjaga kesehatan organ tubuh dengan benar. Tujuan pembelajaran hari ini, 1. Dengan menyimak video, sebentar ibu tayangkan video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis urutan sistem peternakan makanan dengan baik. Kamu dapat mengetahui menganalisis sistem. Yang kedua, setelah menyimak video, peserta didik dapat menyebutkan organ tubuh dalam lebih terlebih, yaitu alat pencernaan. Yang ketiga, dengan berdiskusi, sebentar kamu harus diskusi setiap kelompok, peserta didik dapat menyebutkan fungsi-fungsi organ tubuh. Fungsi. Yang keempat, setelah menyaksikan video PowerPoint tentang peternakan makanan, peserta didik dapat menemukan fungsi peternakan tugas. Setiap organ itu mempunyai fungsi, mempunyai itu tugas. Nah, kita masuk dalam tujuan. Sebelum ibu tayangkan, kita coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 3, 2 kali tepuk 5. Mata tekan ke video, otak pakai untuk berpikir, tangan untuk tulis, jangan hanya nonton saja, bukan film ini. Ini adalah pembelajaran, ada pelajarannya. Jadi buka buku, pegang ballpoint, sambil dengar, sambil tulis apa yang di video tayangkan. Pernahkah kalian terlambat makan dalam waktu beberapa jam? Wah, pasti tak sabar menunggu waktu makan. Jika terlambat makan, biasanya kita akan merasakan kepala pusing, perut terasa sakit, dan badan terasa lemas. Tubuh kita ibarat mesin yang juga membutuhkan bahan bakar. Kita membutuhkan makanan dan minuman sebagai bahan bakar. Di dalam makanan dan minuman terdapat kandungan gizi yang dibutuhkan tubuh. Tapi sebelum gizi tersebut bisa digunakan oleh tubuh, kita perlu mencerna makanan dan minuman terlebih dahulu. Itu sebabnya
Di dalam tubuh kita terdapat sistem pencernaan. Mari kita pelajari bersama mengenal organ pencernaan manusia. Pencernaan adalah organ atau sistem di dalam tubuh yang mengatur makanan yang kita makan, mulai dari mulut hingga menjadi injak yang dikeluarkan melalui anus. Coba kita bayangkan betapa luar biasanya sistem pencernaan yang diciptakan oleh Tuhan. Nasi, lauk pauk, dan buah yang kita makan melalui mulut berubah menjadi benda berwarna kuning kecoklatan yang kita sebut injak. Hal itu terjadi karena makanan mengalami proses panjang dalam tubuh. Mari kita telusuri proses perjalanan makanan manusia. Yang pertama, mulut. Kita mulai dengan berdoa dan masukkan makanan melalui bibir. Kemudian, makanan ditangkap gigi dan lidah. Selanjutnya, kunyah makanan sambil menikmatinya. Wah, asyik sekali. Yang kedua, makanan melewati kerongkongan. Nah, seperti apa prosesnya? Saat ditelan, makanan masuk ke kerongkongan dan didorong hingga masuk ke dalam lambung. Makanan dapat terdorong ke lambung karena adanya gerakan dari kerongkongan yang disebut gerak peristaltik. Sungguh luar biasa. Dari kerongkongan, selanjutnya makanan diproses di lambung. Lambung terletak pada bagian perut tepat di bawah dada kita. Tugasnya menghancurkan makanan yang kita makan. Di dalam lambung ada enzim yang menghancurkan karbohidrat, protein, dan lemak yang ada di dalam makanan. Ada juga asam lambung yang dapat membunuh kuman dan bakteri yang ikut di dalam makanan. Setelah dihancurkan, makanan akan berbentuk bubur atau pasta. Dari lambung, makanan Manusia memerlukan makanan sebagai sumber energi. Makanan diolah di dalam tubuh menjadi zat-zat penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan pada manusia terdiri dari organ-organ tertentu dengan fungsinya masing-masing. Sistem pencernaan adalah proses pencernaan yang mengubah makanan menjadi sari-sari makanan yang diserap oleh tubuh. Organ pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Selanjutnya, kita akan mempelajari fungsi dari masing-masing organ pencernaan berikut ini. Pertama, mulut. Pertama-tama, makanan masuk melalui mulut. Di dalam mulut terjadi dua sistem pencernaan, yaitu secara mekanis dan secara kimiawi. Secara mekanis dilakukan oleh gigi dan secara kimiawi dilakukan oleh enzim amilase. Setelah dikunyah, makanan ditelan masuk ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan, makanan didorong ke lambung oleh gerakan yang disebut dengan peristaltik. Gerakan peristaltik adalah gerakan meremas dan mendorong makanan pada dinding kerongkongan. Yang ketiga, akan dicerna
oleh enzim yaitu enzim pepsin, renin, serta asam klorida yang berfungsi untuk membunuh kuman. Selanjutnya, usus besar. Makanan yang tidak diserap oleh usus halus akan masuk ke dalam usus besar. 4. Usus halus. 5. Usus besar. Yang terakhir, Halus. yang lebih sudah tak? Mulut. Tidak banyak lebar lagi tadi sudah. Kamu dengar? Ada berapa kelompok? 6 kelompok. 6 organ pencernaan. Nanti ibu akan bagikan lembar tentang 3 tentang. Kalau kita dapat nomor 6 menguraikan tentang Halus. setelah setiap kelompok habis, setiap kelompok nanti akan maju mempresentasikan hasil kamu kerja kelompok A, kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Ambil. Setelah itu siap. Menit ya. Siap. Nomor yang lain siap, siap. Yang mengandung enzim platia. Enzim platia berguna menjaga proses pencernaan. Apakah teman-teman yang bertanya? Ya. Kelompok berapa? 5 sudah mempresentasikan, mungkin ada yang benar, silakan. Baik, kami dari kelompok 6 ingin bertanya, bagaimana kalau nenek saya tidak punya gigi? Apakah teman-teman punya solusi untuk nenek saya yang tidak punya gigi untuk makan? Nenek kamu harus memakan makanan yang lembut dan lunak agar pemerannya cepat. Ya, tepuk tangan dulu. Karena mulut itu ada gigi yang itu menghancurkan ya. Jadi kalau tidak ada gigi harus makan yang lunak. Ya. Ya, baik. Selanjutnya siapa yang mendapat nomor 2? Kasih panas, mana nomor 2? Suki. Ya, rongkongan di situ. Benar? Nomor 2, kasih panas, mana nomor 2? Suki. Ya, rongkongan di situ. Benar?
undian nomor 3. Apa nomor 3? Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Kami mendapatkan kartu undian nomor 3, yaitu lambung. Penyelesaian kimiawi dengan bantuan enzim atau peptid membrane serta asam lambung. Enzim peptid berfungsi memecah protein, kemudian enzim renin berfungsi mengumpulkan protein susu. Asam lambung atau asam rendah berfungsi membunuh urat. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Tentang lambung ada. Oh baik. Kelompok 3. Baik. Tiga ingin bertanya. Kemarin saya punya kakak kena sakit asam lambung. Itu disebabkan oleh apa? Karena makan seperti makan pedas atau asam-asam lambung. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Itu mungkin bisa jadi halaman kelompok selanjutnya nomor 4. Di dalam usus halus terjadi proses pencernaan kimiawi dan penyerapan sari-sari makanan. Di dalam usus halus terdapat enzim yang berasal dari pankreas dan gigi usus, antara lain sebagai berikut. Baik, ada yang mungkin tanya tentang usus halus? Tidak? Baik, kasih aplaus untuk kelompok 1 yang ya. Selanjutnya, siapa yang dapat nomor undian 5? Apa nomor 5? Apa nomor 5? Ya, bisa. Jelaskan. Bisa mencerna nafas yang tidak mencernakan masuk ke dalam usus. Di dalam usus besar, nafas akan mengalami pembusukan bakteri. Kita beri apa? Lanjut, yang dapat nomor 6. Halo guys. Saya bertanya,
dia sudah berapa hari tidak BAB, sakitnya sakit perut. Bisa jadi Romo ini menjawab mungkin kurang minum air, air itu yang banyak. Yang kedua kurang makan sayur. Bisa jadi juga kurang makan. Kita ulang, kita simpulkan pelajaran hari ini. Jadi dalam tubuh kita, dalam tubuh manusia ada alat pencernaan. Ada berapa tadi? Ada? Satu. Setiap organ-organ itu mempunyai fungsi, mempunyai itu dan masing-masing. Tadi ada pertanyaan-pertanyaan, ada yang punya sakit-sakit. Itu kenapa? Itu sakit itu bukan kalau di sini saya sakit perut, itu dia sebelah tetangga sebelah kuat itu. Biasa di sini begitu toh. Tidak ada, jangan percaya itu. Yang kita sakit itu kita sendiri yang tidak menjaga kesehatan kita. Makan sembarang-sembarang. Ada yang tanya tadi, ada yang sakit lambung. Itu mungkin kamu makan terlalu pedas. Atau punya terlalu ini, kamu ada gigi tapi makan itu langsung telan-telan. Semua itu ada fungsinya. Nah, untuk supaya jangan ada sakit-sakit, kita harus menjaga kesehatan. Oh ya, nanti ini sementara ibu ingat, karena masih berhubungan dengan materi ini, makan minum yang masuk ke mulut kita, ibu omong ulang-ulang. Kita lihat, kita perhatikan, kita jaga. Ibu lihat kamu nih, raja makan minum ale-ale yang berwarna merah, kuning. Oi, kalau siang-siang ale-ale, apalagi ale-ale yang beku, yang berwarna merah. Coba kamu perhatikan warna merah yang kamu minum atau kamu makan itu. Apakah kamu kencing itu warna merah atau tak ingat warna merah? Iya. Nah, kemanakah itu warna merah? Manakah itu? Itu diserap di tubuh. Yang mana nanti belum saatnya makan yang begitu, bukan saja hari ini memang kamu dapat. Seperti makan lombok itu pedes memang tidak. Tapi nanti kemudian berapa tahun kemudian diendap, timbullah sakit yang bermacam-macam. Itu dari zat-zat warna. Murah 1.000 tapi kamu rasa segar sekali. Beli habis kita belilah, pingin belilah. Orang kasih perangsang, manisnya itu bukan manis gula, tapi manis buatan, manis obat. Yang mana kamu membunuh kamu punya kesehatan sendiri. Kamu rasakan bukan hari ini memang. Nanti tahun kemudian berapa yang sekarang di rumah sakit bermacam-macam penyakit dari makanan yang kita makan sendiri. Nah, ibu bagaimana makan yang supaya jangan sakit? Makanan makan yang sehat. Minum yang sehat itu ini air suci. Pintar ini. Sekolah bawa air yang dimasak oleh orang tua di rumah. Itu kebersihannya lebih terjamin. Kemudian makan nasi, sayur itu. Banyak orang tua yang mengeluh, dia tidak suka sayur ibu. Hanya nasi goreng ya Pak, ikan goreng, ikan kuah juga hanya ambil airnya. Padahal dalam itu adalah makanan yang bersih, yang sehat, yang membuat kamu sehat. Tapi kalau makan yang enak-enak ini, enak. Kali ini masak. Cari mie itu dari mana? Tepung terigu yang dikasih obat, dibentuk menjadi mie. Nah obat-obat itu tuh, kimia-kimia itu yang kamu tidak rasakan saat ini. Nanti berapa tahun kemudian berapa kamu baru sakit kepala, sakit ini, sakit itu. Dari sedikit-sedikit yang kamu makan itu. Ada tuh nggak makan mie mentah yang harga 1.000? Lihat saja kamu.
kemudian. Ini hubungan dan materi, kebetulan hubungan dan materi jadi ibu omong memang ini. Lebih-lebih yang ale-ale, vitamin itu. Merah, kuning gitu. Nanti saat warnanya kemana? Saat warnanya itu masuk di kamu jadi penyakit seperti itu. Baik, baik kesimpulan ini ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Sudah jelas? Ada berapa alat persenangan sayang? Apa saja? Iya, tepuk tangan. Silakan ambil kertas 2 lembar. Ini kerja secara individu, masing-masing. Kamu tulis jawabannya di kamu punya kertas jawaban. Nama, jangan lupa. Selalu ada yang kelupaan. Nomor 1 tulis nama dulu. Tulis nama, jangan lupa. Baca soal itu langsung kamu tulis jawabannya di kamu punya kertas jawaban. Jawabannya, ini pertanyaannya, jawabannya. Kamu tinggal jawab. Pertanyaannya ada di sini, kamu tinggal jawab. Terus nama. Baik, waktu sudah cukup. Silakan kumpul. Ya, sebelum selesai pembelajaran ini mungkin masih ada yang belum jelas, masih ada yang mau menanyakan ke ibu. Halo. Fatima B. Masih ada yang mau tanya? Baik, tugas kamu, sebentar dan selanjutnya setelah pembelajaran ini, apa yang kamu kerjakan? Apa yang harus kamu kerjakan? Kamu setelah mempelajari peternakan organ yang di tubuh kita itu, tugasnya yaitu menjaga pola makan. Makan yang bagaimana? Makannya harus bagaimana? Makan yang sehat. Makan minum yang sehat. Minuman yang sehat adalah air putih. Hanyalah minum air putih. Kemudian makan mie yang banyak. Makan apa? Sayur, ikan, buah-buahan. Gitu ya. Tugas kamu selanjutnya setelah mempelajari ini, kamu sudah tahu peternakan makanan, jadi harus menjaga makan minum yang sehat. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kita mau tidak? Mau. Ya, kita sudah capek. Sebelum selesai, mari kita berdiri. Jangan pernah kau lupa yang bingung. Ingin aku yang berperan memeran, ambil menjadi mempesa kerongkongan atau esopan.
saya itu pembelajaran. Ya, ini yang kamu suka. Nyanyi apa saja.